warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumadi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Nabire dari instansi SMP Al-Madinah berbasis pesantren. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kami, Pak Rohman, guru bimbingan konseling di SMP Al-Madinah berbasis pesantren. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Jadi kira-kira apa Pak Rohman harapkan pada percakapan kali ini? Yang saya harapkan supaya nanti saat observasi Ya. menjadi lebih mantap lagi, lebih siap lagi, dan lebih maksimal lagi. Oke, baik. Jadi supaya pelaksana observasi Pak Rohman lebih siap, lebih percaya diri dalam menyampaikan materi, begitu Pak ya? Ya, Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mengadakan praobservasi sebelum nantinya saya melihat atau mengamati jalannya proses pembelajaran yang Pak Rohman lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan praobservasi dilakukan yaitu untuk mengetahui, untuk mengevaluasi hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas pada saat kemudian Pak Rohman melakukan pembelajaran di kelas. Kenapa ini dilakukan praobservasi? Ini merupakan langkah awal atau persiapan awal supaya Pak Rohman pada saat melakukan pembelajaran di kelas lebih siap, kemudian lebih percaya diri, sehingga pembelajaran tersampaikan dengan baik, dan tentu yang terpenting adalah berpihak kepada murid. Selanjutnya Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Pak Rohman ingin capai? ada dua tujuan yang nanti akan ingin saya capai. Tujuan yang pertama, peserta didik atau murid itu memahami atau menguraikan harapan dan cita-cita. Sedangkan tujuan yang kedua, peserta didik atau murid dapat membuat peta dan harapan cita-cita. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan yang Pak Rohman ingin capai pada saat kegiatan pembelajaran Pak ya. Ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami, menguraikan harapan dan cita-cita. Begitu Pak ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memetakan atau membuat peta tentang harapan dan cita-cita pada peserta didik. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Untuk area pengembangannya, peserta didik mencapai kematangan pribadi, mengenal kemampuan dan keinginan diri peserta didik. Oke, jadi dari segi aspek pengembangan yang Bapak capai, yang pertama adalah mencapai kematangan pribadi, gitu Pak ya? Iya, Pak. Kemudian mengenal kemampuan dan keinginan diri pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Pak Rohman terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi, kemudian metode pembelajarannya, dan model pembelajaran yang ingin nanti diterapkan di dalam kelas. Untuk strateginya berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE, Ya. kompetensi sosial emosional, dengan metode pembelajaran. Yang pertama ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, serta menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Oke, baik. Jadi dari segi strateginya yang Bapak ingin terapkan di dalam kelas nantinya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi Pak ya, yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional. Terkait dengan model pembelajarannya, Pak Rohman ingin menggunakan PBL. Dan selanjutnya yang berkaitan dengan metode yang Bapak Rohman terapkan, yang pertama ada diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab, beserta juga ada penugasan. Gitu Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang nantinya digunakan Pak? Untuk media, saya sudah menyiapkan PPT yang pasti di dalamnya ada laptop, infocus, dan LKPD untuk siswa. Oke, baik. Jadi dari segi media ada LKPD ya Pak ya.
Ada. Kemudian juga ada PPT dan ada juga mungkin ada tampilan YouTube Pak ya. Ya, ada. Termasuk juga infokus. Baik, luar biasa Pak. Kemudian selanjutnya apa materi pokok yang nanti Pak Rohman sampaikan? Kebetulan materi pokok yang nanti saya sampaikan itu yang berjudul harapan dan cita-cita. Jadi terkait dengan pokok materinya yaitu harapan dan Cita-cita. cita-cita. Oke, jadi kira-kira kapan ini Pak Insya- pelaksanaannya? Insya Allah hari besok, tepatnya tanggal 25 hari Kamis, jam pertama dan kedua di kelas 7. Oh, di kelas 7 Pak ya? Ya, di kelas 7 Pak. Di kelas 7 jam 1 dan kedua. Ya. Jadi nanti jam 1 kedua pada hari Kamis saya ke kelas Bapak untuk melihat, untuk mengamati dan mencatat segala hal-hal yang terjadi dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan setelah diadakan observasi, nanti ada pertemuan selanjutnya Pak, ada percakapan, ada berbincang-bincang lagi mengenai pasca observasi Pak. Yang tentu nantinya juga didampingi oleh pendamping kami. Gitu Pak ya. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, sebelum kita mengakhiri atau menutup percakapan pada hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan pada obrolan kita ini? Oke, yang saya dapatkan dari obrolan ini yang pasti menambah wawasan saya lebih luas lagi terkait tadi berdiferensiasi Iya. dalam proses pembelajaran di dalam kelas supaya lebih maksimal lagi yang pastinya, dan meyakinkan diri saya lagi untuk lebih siap dalam pembelajaran nanti. Oke, jadi yang didapatkan terkait dengan strategi Pak ya, Ya, yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan juga termasuk kesiapan Pak Rohman lebih siap dan percaya diri dalam menyampaikan materi. Kemudian selanjutnya Pak, dukungan seperti apa yang Pak Rohman butuhkan? oke, dukungan yang saya butuhkan yang pastinya yang terutama itu dukungan dari kepala sekolah dan dukungan dari rekan-rekan guru sejawat. Oke, jadi yang pertama dukungan kepala sekolah, kemudian yang kedua dukungan dari rekan Pak ya. Iya. Jadi saya pribadi sangat mendukung tentang apa yang nanti dilakukan oleh Pak Rohman, baik dalam kemudian persiapan maupun kemudian pada saat observasinya Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana perasaan Bapak dalam obrolan kita pada hari ini? Alhamdulillah perasaannya sangat senang sekali karena sudah menjalankan wawancara ini dari awal sampai mau akan selesai ini. Oke, Meskipun baik. nanti masih ada lanjutannya lagi pasca observasi akan ada wawancara lagi kan? Ya. Nah, itu saya sangat menanti-nanti wawancara itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Dan saya pribadi sangat berterima kasih kepada Pak Rohman yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan berbincang-bincang pada hari ini Pak. Iya, Pak. Saya sangat berterima kasih. Semoga kedepannya, semoga pada saat observasinya kegiatan pembelajaran yang Pak Rohman lakukan dapat berjalan lancar, Amin. betul-betul berpihak kepada murid, Ya. dan yang terpenting materi yang disampaikan betul-betul materi yang terbaik, menyenangkan bagi murid. Ya. Jadi seperti itu Pak penyampaian percakapan kita pada hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah semangat, mantap. Oke, terima kasih kita masih bisa bertemu pada kesempatan hari ini di pembelajaran bimbingan dan konseling. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak Guru minta salah satu siswa untuk maju ke depan, memimpin doa dan memimpin lagu wajib nasional. Silakan. Kita dulu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai.
kita buat kesepakatan dulu. Oke? Nah, kesepakatan, tahu kan? Kesepakatan itu persetujuan antara Pak Guru dan murid siswa. Jadi kesepakatannya itu seperti apa? Nanti saat Pak Guru melihat ada anak-anak yang tidak konsentrasi, nanti Pak Guru akan teriak konsentrasi. Nanti kalian jawabnya apa? Kalian jawabnya konsentrasi dimulai. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk kepada pembelajaran materi, kita lakukan dulu pemanasan otak. Karena Pak Guru tahu pagi-pagi pasti otaknya masih pada dingin, belum panas. Jadi kita panaskan dulu. Pemanasannya itu seperti ini. Intinya, clue-nya, bumi itu bulat. Bumi itu apa? Bulat. Bumi itu bulat. Misalnya begini ya. 0 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan berapa? 16. Apa? 16. Salah. Ayo, ada lagi yang tahu jawabannya? 5. Berapa? 5. Betul. Ayo, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Kalau kira mungkin kalian sudah paham, tapi kita sudah siap untuk menerima pembelajaran. Kita lanjut. Materi yang akan Pak Guru bawakan pada pagi hari ini itu adalah harapan dan cita-cita. Pak Guru yakin anak-anak pasti memiliki harapan dan cita-cita di masa yang akan datang, ya kan? Betul kan tidak? Betul. Apakah saat ini Anda sudah menentukan harapan dan cita-cita? Sudah. Tujuan. Dengan pembelajaran ini kita memiliki tujuan, yaitu yang akan nanti kita capai. Yang pertama apa? Anak-anak dapat mengetahui pengertian harapan dan pengertian cita-cita. Apa tadi? Anak-anak dapat mengetahui pengertian harapan dan cita-cita. Mungkin sekalian sekarang kalian ingin tahu harapan itu apa, cita-cita itu apa? Mungkin yang kalian tahu cita-cita itu polisi, cita itu tentara. Mungkin hanya itu. Tetapi di dalamnya ada hal penting yang harus kita setuju. Dan yang kedua anak-anak dapat membuat peta harapan dan cita-cita. Sekarang kalian sudah bisa buat peta harapan dan cita-cita? Belum? Yang sudah mengatakan. Nah, belum semua, berarti tujuan pembelajaran kita nanti akan bisa kita lanjut. Kita masuk kepada harapan dulu, ya. Harapan itu bentuk kepercayaan bersifat abstrak. Abstrak itu seperti ini. Nih, ini namanya abstrak. Belum nampak, belum jelas. Kita lanjut lagi. Tidak nampak namun akan terwujud. Menjadi nyata apabila diraih dengan berdoa dan berusaha. Setelah dia berusaha dan berdoa, maka abstrak itu akan mulai jelas. Ada apanya nih? Sudah terlihat gambaran toh bahwa ini adalah wajah seseorang. Itu dari maksudnya dari harapan itu masih abstrak. Harapan itu masih abstrak. Selanjutnya cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Berikut ini Pak Guru akan tampilkan sebuah film. Jadi Pak Guru harap kalian bisa memperhatikan dan memahami isi dari film itu. Nanti Pak Guru tanya. Dari sini, dari video film tadi tentang apa? Ada yang bisa jelaskan kok dapat luar biasa. Meme. Kayak berdiri apa tadi yang kamu dapat dari film barusan? Gak apa? Tentang apa tadi? Mimpi. Itu menjadi apa? Meskipun teman-temannya ada mengiming-iming dengan apa tadi ada apa? Nama es krim, Robot. mainan robot.
terus sama gengel, tapi dia tetap apa? Dia tetap fokus, tetap berjuang, untuk apa? Menampung terus ya. Meskipun dia ingin memasukkan koin yang barusan ditampilkan. Oke, sudah dapat kelompok masing-masing. Adalah sudah diskusikan sama-sama. Harapan adalah hubungan seseorang dengan seperti berharap bisa menjadi polisi, tentara, guru, dan lain-lain. Bagus. Dan kita adalah mimpi seseorang di masa depan nanti. Contohnya, cita-cita menjadi dokter, guru, tentara, dan lain-lain. Luar biasa. Ayo tepuk tangan dulu. Dengar tidak? Dengar. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 3. Harapan adalah seorang meraih cita-cita yang diimpikan dengan cara beribadah, sabar, dan fokus dalam meraih harapan. Cita-cita adalah yang ingin meraih saat kita. Oke, ayo konsentrasi. Ya, bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Harapan adalah sebuah mimpi dan motivasi yang kita inginkan untuk meraih sebuah keinginan yang tinggi. Contohnya menjadi orang yang sukses. Cita-cita adalah harapan untuk menggapai sesuatu untuk masa depan, sesuatu yang sangat kita inginkan untuk tercapai. Contohnya dokter, polisi, tentara. Oke, ini jawabannya luar biasa semua. Ayo tepuk tangan dulu. Karena perhatikan Pak Guru minta Lia dan Salim. Kalian berdiri. Lia baca jika, terus dilanjutkan dengan Salim. Coba, Lia baca punya apa? Satu kalimat saja. Jika saya bersemangat, Maka aku akan selalu banyak berusaha dan banyak berdoa agar bisa menggapai cita-cita. Wah, luar biasa. Kita coba yang bersini aja. Bagaimana perasaan anak-anak setelah kita mempelajari pelajaran pada hari ini? Senang. Hah? termotivasi. Bermotivasi. Ya, terus apa lagi? Senang. Nah, Ada lagi? seru. Seru. Ada lagi? Oke. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita cukup sampai sini. Konsentrasi. Konsentrasi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumadi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Nabire. Ini adalah merupakan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Hari ini merupakan tahap pasca observasi dan beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan supervisi akademik pada tahap observasi bersama rekan kami Pak Rohman, guru bimbingan konseling. Dan untuk kesempatan pada hari ini, saya melakukan kegiatan coaching pada tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Saya minta waktunya sebentar, Pak. Kita akan melakukan percakapan
sederhana tentang apa yang sudah dilakukan Pak Rohman pada beberapa hari yang lalu terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya sudah melakukan observasi. Bagaimana perasaan Pak Rohman setelah melakukan observasi? Perasaan saya lega, plong, dan juga anak-anak sangat antusias sekali Pak dalam mengikuti pembelajaran kemarin. Oke, jadi terkait perasaannya Pak Rohman, lega Pak ya? Ya, lega Pak. Termasuk juga antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, baik Pak. Pada obrolan kali ini, kira-kira apa Pak Rohman harapkan atau ingin dapatkan? Saya harap kita bisa saling sharing terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Apa kekurangannya, bagaimana perbaikannya, dan tindak lanjutannya. Saya mohon Pak Jumadi memberikan masukan. Oke, jadi tujuan yang Pak Rohman harapkan atau dapatkan pada pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan pembelajaran dan bagaimana tindak lanjut ke depannya Pak ya. Ya Pak. Apakah pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai tujuan atau ekspektasi yang Pak Rohman sudah rencanakan? Sebenarnya sudah, tapi di sisi lain masih ada anak-anak yang kurang aktif atau masih kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide-ide atau gagasan terkait materi yang diberikan kemarin. Dan ini menjadi alasan atau tantangan bagi saya untuk kedepannya. Oke, baik. Yang saya tangkap bahwa pembelajaran yang Pak Rohman lakukan itu ternyata masih ada anak yang kurang aktif, gitu Pak ya? Ya Pak. Dan kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide-idenya. Betul. Pak Rohman menginginkan murid seperti apa Pak? Murid yang saya inginkan sebagai guru mata pelajaran, saya ingin sekali murid itu menjadi aktif di saat pembelajaran di dalam kelas atau saat pembelajaran itu berlangsung, saat diskusi, dan yang terpenting bagaimana murid itu bisa tampil untuk percaya diri dalam mempresentasikan hasil karyanya atau kerjanya. Oke, jadi lebih ke bagaimana Pak Rohman menginginkan siswa atau murid yang aktif, percaya diri dalam mempresentasikan diskusi kelompoknya. Gitu Iya. Pak ya? Iya Pak. Kemudian selanjutnya Pak, apakah tujuan pembelajaran yang Pak Rohman terapkan sudah tercapai atau belum? Untuk kemarin tujuannya alhamdulillah, tujuannya pembelajaran ada dua. Yang pertama memahami, yang kedua siswa dapat membuat peta konsep, itu sudah tercapai semua alhamdulillah. Terlihat dari LKPD siswa yang sudah dikerjakan dan saya lihat sudah luar biasa. Dari tujuan yang pertama memahami dan tujuan yang kedua membuat peta cita-cita sudah tercapai. Oke, baik Pak. Apakah Pak Rohman punya ide-ide kreatif cara mengatasi anak yang kurang aktif maupun kurang percaya diri? Mungkin Pak Rohman bisa menceritakan ide-ide tersebut. Ya, untuk ide-idenya kita sebagai guru mata pelajaran butuh yang namanya refleksi otak. Ya, itu biasanya yang saya akan gunakan itu adalah ice breaking di awal maupun di pertengahan. Itu ada ice breakingnya. Ice breaking yang dimainkan ini yaitu terintegrasi dengan pembelajaran, ya. Jadi bisa membuat anak-anak itu fokus lagi dan bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi lebih ke ice breaking atau kemudian game yang terintegrasi dengan pembelajaran Pak ya. Dan termasuk juga bagaimana memberikan atau memfasilitasi media yang menyenangkan untuk murid. Ya. Apakah ada ide yang lain Pak selain dari ice breaking, game, atau kemudian media pembelajaran sehingga benar-benar pembelajaran yang Bapak lakukan berpihak pada murid? Ada Pak. Yang saya lakukan adalah membagi kelompok sesuai gaya belajar anak tersebut. Dan saya memberikan banyak kesempatan kepada murid untuk lebih banyak aktif atau berbicara. Dan berbagi pada saat
kegiatan pembelajaran. Terkait pembelajaran berdiferensiasi, saya masih banyak belajar lagi dari Bapak dan saya mencoba untuk menerapkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, baik Pak. Jadi Pak Rohman akan memberikan kesempatan yang banyak kepada anak dan memahami lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Pak ya? Iya, Pak. Dalam melaksanakan rencana-rencana ini, komitmen apa yang Pak Rohman lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya menjalin komunikasi dengan rekan guru terkait pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga mempersiapkan dengan baik metode-metode pembelajaran, media pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dan saya akan berkolaborasi dengan siswa terkait rencana dan pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Oke, baik. Masih terkait dengan rencana-rencana Pak yang Pak Rohman lakukan, mungkin Pak Rohman akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira siapa yang Pak Rohman ingin libatkan atau diajak berkolaborasi? Saya berkolaborasi dengan Pak Jumadi dan Ibu Dahlia, yang dimana Ibu Dahlia ini adalah guru bimbingan dan konseling juga. Oke, baik. Jadi Pak Rohman akan melakukan kolaborasi beberapa guru Pak ya. Iya, Pak. Dari rencana Pak Rohman yang sudah dipaparkan, kira-kira kapan pelaksananya ini Pak? Secepatnya, Pak. Secepatnya, paling tidak pertemuan berikutnya saya akan menerapkan. Jadi secepatnya Pak ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak pada percakapan ini? Saya rasa sudah cukup, Pak. Nanti kalau misalnya ada kesulitan yang saya hadapi, saya minta izin untuk menghubungi Bapak, dan saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Jumadi sudah mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini. Oke Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing pada tahap pasca observasi ini. Sampai jumpa di lain waktu, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.